desain. Kemarin kan udah sampai slide 13 ya. Nah, ini saya mau menyampaikan kalau kitab dari mata kuliah beton 1 ini itu minimal ya ini ya. Ini tuh kalian tuh punya satu pegangan e-book sama satu pegangan peraturan gitu. Kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau engineer struktur sipil sih, nggak cuma struktur ya, sipil itu pasti taat peraturan gitu. Jadi kita itu nanti akan terbiasa membaca banyak peraturan. Kenapa? Karena kita harus desain yang masuk ke peraturan gitu. Jadi peraturan tuh kayak boundary gitu loh ya. Jadi ini ya namanya peraturan nih, jadi ngatur kita untuk mendesain gitu. Jadi kalau bisa kita desain itu ada di nggak melewati boundary ini gitu. Jadi masih ada di dalamnya gitu. Jadi peraturan itu adalah desain minimum. Jadi istilahnya itu minimum requirement gitu. Jadi kalau misalkan minimal peraturan bilang harus ada tulangan seluas sekian gitu. Nah itu minimum. Jadi misalkan harus seluas 1% agros dari beton gitu ya. Nah ini minimum. Kalau kalian pasang 1,5%, nah itu kalian udah sesuai gitu. Jadi peraturan itu hanya minimum. Kalau lebih dari minimum yang disyaratkan itu sangat-sangat boleh. Jadi kan makin boros ya, tapi ya kan pasti aman. Kalau kita pasangnya lebih dari itu ya 1,5% gitu, itu kan juga pasti aman karena ini minimum gitu ya. Cuma itu pasti boros gitu. Jadi kalau kita mendesain ya seoptimal mungkin dan patuhi peraturannya gitu ceritanya. Nah, untuk peraturan sendiri kalau beton itu peraturan itu ada nomornya gitu. Nah, ini nomor SNI buat peraturan beton. Nah, ini nanti beton 2 juga masih pakai ini gitu. Nah, nanti kalau kalian belajar gempa, nomor SNI-nya beda lagi tuh. SNI 1726 nomornya. Terus habis itu tahunnya di sini ya. Jadi biasanya gini ya, ada nomornya lalu habis itu tahunnya gitu. Jadi nanti bisa jadi nanti keluar SNI yang 2020 gitu. 2020 udah lewat ya. Bisa jadi nanti keluarnya 2847 2021 nanti ada peraturan baru gitu misalkan. Jadi di sini tahun, di sini nomornya. Nomor nggak akan ganti-ganti. Jadi 2847 itu pasti akan ngomongin beton gitu. Lalu 1726 ini pasti akan ngomongin gempa. Terus kalau SNI pembebanan nanti ada 1727. Itu pasti ngomongin SNI pembebanan. Kalau kalian ambil baja 1, baja 2 pasti pakai SNI juga yaitu 1729 gitu. Jadi ada banyak tuh peraturan. Nah, kalau di Indonesia pasti pakainya SNI. Nah, di Indonesia ini kebetulan SNI 2847 itu adalah saduran dari SCI ini, SCI 318 nih 14. Ini kan ada tulisannya nih SCI. Jadi karena dia saduran itu identik gitu. Nah, 1729 nih baja ini biasanya ISC 360 gitu. Jadi ya ini sekilas ke depannya kalian tuh akan bertemu banyak peraturan gitu ceritanya. Pokoknya kalau beton nomornya adalah 2847, saduran dari SCI 318 gitu ya. Nah, ini peraturan selalu diupdate nih. Jadi kita tuh harus harus biasalah kayak yaitu kayak kitab itu. Nah, nanti kitabnya tuh berubah-ubah gitu ya. Sama kayak orang hukum perundang-undangan berubah-ubah. Nah, gitu kita harus selalu terbiasa gitu akan adanya perubahan. Nah, itu adalah peraturan. Peraturan kalau kita gambarin tadi ya, jadi kita tuh kalau ngedesain jangan lebih dari batas di sini gitu. Kalau kita ngedesain jangan melebihi batasnya gitu lah ya. Itu diatur peraturan. Nah, kalau e-book itu berisi konsep dasar kenapa bisa awalnya itu
turunannya dari mana dan seterusnya gitu. Nah, itu dijelaskan di e-book gitu. Jadi kalau misalkan ada teori beton bertulang gitu, lalu kalian ingin mencari akarnya, maksudnya kayak asalnya, penjelasannya yang apa komprehensif dan seterusnya gitu. Nah, itu kita textbook sih ya, textbook ini maksudnya. Ya nggak harus e-book, textbook gitu. Nah, itu kalian cari textbooknya gitu. Nah, kalau yang untuk beton bertulang gitu ada banyak textbooknya ya. Jadi ini kita pakainya yang James K. White ini, dia itu profesornya sebelumnya itu McGregor gitu. Itu yang jadi landasan kita gitu, teori dasar kita gitu untuk mendesain beton bertulang. Nah, ini minimum, masih banyak source untuk belajar lainnya gitu. Nah, minimum ada landasan textbooknya dan juga peraturan gitu. Kalau kalian mau mendesain, minimum itulah untuk mempelajari mata kuliah ini. Oke. Terus ya itu tambahan ya buat source belajar. Tapi sekali lagi source belajar itu tak terbatas gitu. Jadi kalau bisa nggak hanya 2 itu gitu, kalian punya banyak source buat belajar gitu. Oke, kita lanjutin. Ini kalau sekilas ya, pokoknya kita tuh udah mempelajari ya apa itu, udah perkenalan sama beton bertulang, udah tahu kelebihan kekurangannya, lalu kita nah untuk merencanakan ke beton bertulang itu ada 3 limit state bahasa Inggrisnya ya, ada batas ultimate limit state, ada batas kemampuan layan itu nyaman atau tidaknya, itu biasanya serviceability limit state bahasa Inggrisnya. Lalu ada batas khusus ketika itu tuh adalah biasanya itu bahasa Inggrisnya extreme limit state. Jadi nggak pasti terjadi tapi mungkin untuk terjadi gitu. Nah, ini semua adalah landasan-landasan dalam mendesain beton itu sendiri. Nah, kita lanjutin ke materi setelahnya. Nicholas Chandra bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Filosofi desain. Kekuatan resistan elemen struktur harus lebih besar dari pengaruh beban. Di mana RN itu resistansi nominal, SI itu beban atau load. Terus itu simbol faktor reduksi kekuatan, strength reduction factors. Terus itu alpha, faktor beban. Prosedur desain yang memperhitungkan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan merupakan metode perencanaan kondisi batas yang ditekankan pada kondisi batas ultimate. Pemeriksaan untuk kondisi batas lain dilakukan kemudian. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kan ada 3 batas ya, batas ultimate, batas layan, sama ekstrim. Nah, untuk batas ultimate itu sendiri gitu, itu kita harus, kalau kalian nanti baja gitu ya, di apapun ya, baja beton dan seterusnya, itu kan pasti ada MU kurang dari Pi MN gitu ya, lalu ada PU kurang dari Pi PN, lalu ada VU kurang dari V VN, terus apa lagi, torsi kurang dari Pi TN, lalu habis itu ada lagi apa lagi nih yang kurang, ya pokoknya istilahnya ada yang kayak gini nih waktu ngedesain. Nah, di sini bagian kiri itu adalah beban. Jadi ini adalah momen ultimate, aksial ultimate, geser ultimate, torsi ultimate gitu ya.
Nah, itu tuh yang terjadi harus kurang dari kapasitas kita gitu ya. Kapasitas kita. Jadi N itu momen nominal, Pn aksial nominal, lalu Vn geser nominal, torsi nominal. Nah, ini kapasitas ini di bagian ini harus kita koreksi lagi nih pakai faktornya reduksi kekuatan. Jadi kan ini bagian kanan tuh kan kapasitas ya. Kapasitas bagian kanan. Yang ini beban. Nah, kapasitas. Jadi kalau misalkan kita hitung penampang gitu ya, momen nominal penampang gitu. Nah, ini nanti misalkan dapat nih, misalkan tulangannya di atas 2, di bawah 3, misalkan ya, terus dapat nih momen nominalnya dari penampang ini 100 misalkan ya, 100 kN misalkan gitu. Nah, ini tuh kita reduksi lagi pakai suatu faktor. Dan faktornya itu pasti kurang dari 1, karena namanya juga reduksi kekuatan ya. Jadi kita tuh biasanya pasti ya kalau untuk lentur Pi-nya 0,9 gitu. Jadi kita tuh kayak ngasih safety factor tambahan gitu. Dari kalau secara ini kita dapatnya 100 kN, kita kasih reduksi 0,9, jadi kita cuma mengakui 90 kN. Gitu. Jadi bagian kapasitas ini kita turunin biar agak lebih safe gitu istilahnya ya. Bagian kanan kita turunin tuh pakai faktor reduksi. Nah, yang ini tuh kalau ini jadi di kiri ya, tapi ini maksudnya di sini kapasitas. Kalau ini kapasitas. Gitu. Oh ya, kalau kalian ngitung baut kan RU kurang dari PRN gitu ya. Kalau udah baca 1 belum sih? Ya itu, pokoknya bagian U itu pasti beban gitu, bagian N itu nominal pasti kapasitas. Nah, beban yang ini nih, momen ultimate, aksial ultimate, geser ultimate, torsi ultimate, dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah hasil dari penjumlahan banyak beban gitu. Kan bebannya nggak cuma 1 ya. Jadi misalkan ini dead load nih, si S1 ini dead load misalkan. Lalu S2 ini live load misalkan ya. Nah, nanti bisa aja juga beban hujan. Terus beban apalagi? Apalagi ya? Beban, misalkan ada beban angin gitu ya. Nah, ini terus aja. Pokoknya beban itu kan nggak cuma 1 ya. Jadi ini adalah penjumlahan dari kumpulan beban yang mungkin terjadi gitu. Nah, masing-masing ini, jadi S1, S2, nanti ada S3, S4, S5, nah itu adalah bebannya. Nah, bebannya pun harus dikali faktor nih, makanya ada si alfa 1, alfa 2, gitu ya. Faktor beban nih, jadi alfa 1 sampai alfa sekian, misalkan bebannya ada 10, ya sampai alfa 10 gitu ya. Nah, faktor beban ini biasanya lebih besar sama dengan 1, gitu. Jadi, bagian kapasitas kita kurangin pakai faktor, makanya faktornya kurang dari 1, bagian kanan kita gedein bebannya. Jadi kita tuh lebih safe kalau jadi kita mendesain lebih safe. Jadi kenapa? Karena kan nggak pasti ya. Jadi misalkan kita udah memperhitungkan misalkan live load itu harusnya misalkan beban kendaraan gitu harusnya 1 gandar misalkan 12 ton gitu ya. Nah, lalu biasanya itu normalnya itu tuh ada sekian truk yang lewat dan seterusnya gitu pakai probabilistik ya. Kalian kan traffic counting pernah ya. Nah, hasil traffic counting itu nanti masuk ke SNI pembebanan. Nah, jadi bebannya apa aja, load factor-nya berapa, dan seterusnya, itu tuh udah diatur sama pembebanan, sama peraturan gitu.
landasannya dari probabilistik itu. Jadi udah survei dicatat. Oh biasanya untuk gedung perkantoran bebannya live load sekian dicatat dengan probability confidence-nya 95% misalkan gitu loh. Jadi semua peraturan itu udah berdasarkan survei gitu. Nah, jadi kita harus mendesain beban itu mengikuti peraturan gitu ceritanya. Nah, jadi terlihat di sini bagian kapasitas kita turunin. Ini pakai V ini ya, kurang dari 1. Bagian beban kita naikin pakai alfa yang angkanya lebih besar sama dengan 1. Makanya kenapa kalian suka mendengar kombinasi 1,2 dead load ditambah 1,1 live load gitu ya. Itu kombinasi pertama itu. Nah, ini 1,2 kan membesarkan dead load ya. Terus 1,6 sorry ya. Nah, lalu 1,6 ini membesarkan live load gitu. Nah, 1,2 sama 1,6 ini udah diatur peraturan. Jadi kalian nggak bisa, oh saya mau kombinasinya mau bikin sendiri 1,13 dead load ditambah 1,3 live load misalkan. Nah, ini berarti kurang dari peraturan kan? Kurang kan? Harusnya 1,5 faktornya. Nah, ini semua sudah ditentukan. Jadi kita itu kalau ngedesain minimal harus lebih dari peraturan gitu. Kalau kayak gini jadinya nggak bisa nih, kita sebaiknya tidak melakukan hal ini gitu ya. Jadi ini sudah disurvei juga. Kenapa sih kok faktornya live load 1,6 kok dead load 1,2 gitu. Nah, karena berdasarkan survei biasanya dead load itu uncertainty-nya itu tuh uncertainty sangat kecil gitu. Jadi tebakan misalkan dead load-nya kita tebak dari hasil survei gitu misalkan aja ya dia 100 kilonewton gitu. Nah, ternyata di lapangan ya range yang terjadi cuma antara 100 sampai 120 gitu loh. Jadi uncertainty-nya tuh hampir dipastikan kecil gitu. Beda kalau live load nih, kita udah ngitung teliti-teliti, ternyata truk gandeng-gandeng lewat gitu. Jadi live load ini tuh lebih unpredictable daripada dead load, makanya faktornya lebih besar gitu. Jadi semua ini ada ada reason-nya semua ini. Peraturan ini kenapa bikin live load faktor lebih gede itu karena ada ceritanya ya, ada story di balik itu. Oke, jadi itulah yang namanya kalau nanti kalian sering dengan LRFD gitu ya. LRFD itu pasti bentuknya kayak gini. Bagian beban harus kurang daripada kapasitas. Bebannya pasti digedein di bagian sini. Kayak ini nih, kayak gini bentuk LRFD kayak gini. Bebannya pasti digedein, kapasitas dikecilin gitu. Itulah namanya LRFD. Kalau ada pertanyaan bisa nanya ya langsung. Kalau nggak ada kita lanjutin lagi. Elliot bisa minta tolong bacain? Oke, Bu. Dasar analisis dan desain. Yang pertama, metode elastis. Metode elastis masih banyak dipakai dalam perencanaan struktur. Metode ini didasarkan pemikiran bahwa tegangan yang terjadi dalam penampang tidak melalui tegangan izin bahan. Tegangan izin diperoleh dari tegangan leleh dibagi dengan faktor keamanan. Yang kedua, metode out limit. Analisis out limit pada struktur didasarkan pada beban tertentu yang menyebabkan struktur mengalami mekanisme keruntuhan. Bandingan beban runtuh dengan beban kerja disebut faktor keamanan. Oke, terima kasih. Nah, jadi dalam mendesain itu sebenarnya di dunia ini gitu ya, masih ada dua metode gitu sebenarnya tuh. Ada yang metode elastis, jadi pendekatannya adalah penampang kita elastis gitu ya. Tapi ada juga metode ultimate, jadi kita dekati dengan
batas ultimate-nya. Terus habis itu yang sebelumnya ini adalah LRFD, itu adalah batas ultimate. Jadi kita kan ada dua ya. Jadi ya, batas ultimate sama batas elastis. Nah, ultimate ini nih, LRFD ini masuk batas ultimate. Bentuknya pasti kayak tadi, bagian bla 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 U kurang dari Pi bla 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 N gitu. Lalu tadi ya, pokoknya VU kurang dari VVN dan seterusnya gitu. Nah, kalau metode elastis ini masih sering ditemukan di baja dan juga di pondasi. Ini metode elastis. Jadi metode elastis itu bentuknya pasti tegangan yang terjadi kurang dari tegangan izin. Itu pasti bentuknya gini ya. Pokoknya kalau bentuknya kayak gini, desain bla 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 sehingga tegangan yang terjadi kurang dari tegangan izin. Nah, itu bentuknya kayak gini secara notasi gitu. Itu berarti dia pakai metode elastis atau namanya ASD. Biasanya pondasi masih pakai ini. Terus baja juga masih ada ASD. Baja udah bisa ASD, bisa RFD ya. Tapi kalau beton biasanya RFD sih. Beton pendekatannya langsung RFD. Nah, jadi kalau ada bentuk tujuan akhir mendesain adalah seperti ini, oh berarti metode ultimate nih RFD. Tapi kalau bentuknya kayak gini nih, bla 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 kurang dari izin, bla 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 kurang dari batas tegangan izin gitu, itu berarti ASD. Nah, terus habis itu, nah ini perbandingannya berapa, misalkan kalau mau di pondasi mau SF-nya 2 gitu kan ya, berarti kan ya yang terjadi ini 100, izinnya 200 gitu loh. Jadi ini SF-nya 2 ya. SF-nya 2. Biasanya kan SF 2, 2,5 gitu-gitu ya. Tapi intinya adalah tegangan yang terjadi kurang dari tegangan izin gitu. Terus habis itu kalau ini juga bisa bikin SF ya. Intinya PMN ini bandingin sama MU gitu. Berapakah safety factor-nya? Kadang-kadang kita juga bilangnya demand capacity ratio. Jadi kalau di notasi ini, demand itu adalah ini ya, beban. Jadi demand itu kan kebutuhan ya bahasa Indonesianya ya. Demand itu kan kebutuhan, harus kurang dari capacity gitu. Ini kapasitas kita gitu. Jadi ini kebutuhan kita, ini pemasukan kita gitu lah ya. Ini pengeluaran kita, ini pemasukan kita. Ya kalau bisa kita harus, kapasitas kita tuh kalau bisa kan lebih tinggi ya. Penghasilan kita gitu harusnya lebih tinggi daripada pengeluaran kita gitu kan ya. Nah, itu makanya namanya demand capacity ratio. Berapa jauhkah demand kita terhadap si ini apa namanya kapasitas. Jadi kalau misalkan demand-nya kalau di CR ini biasanya kurang dari 1 jadinya ya istilahnya karena demand capacity ratio. Jadi gini MU per PMN. Jadi kalau bisa kurang dari 1. Kalau 1 berarti tepat sama kan yang dibutuhkan dengan kapasitas kita. Ada pertanyaan nggak dari sini? Jadi ada 2 metode desain nih. Kalau nanti kalian temukan ASD itu apa, RRFD itu apa, nah kayak gini secara apa namanya gambarannya lah. Terus ini sepertinya nanti kalau misalkan nanti Zoom-nya keputus, masuk dengan link yang sama ya. Belum ada pertanyaan? Kita lanjutkan kalau gitu. Daryl bisa tolong bacain? Boleh, Bu. Faktor keamanan pada struktur beton. Struktur beton harus direncanakan untuk memikul beban cadangan yang mungkin terjadi atau yang lebih besar dari beban kerja.
dasar pemikiran ada dua. Satu, pelampauan beban, misalnya perubahan penggunaan struktur atau penaksiran penggunaan beban yang kurang tepat. Dan dua, pengurangan kekuatan, atau misalnya mutu bahan yang kurang baik atau dimensi yang tidak tepat. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekali lagi kita selalu punya dua sisi ya. Sisi kiri itu adalah sisi yang beban mungkin terjadi gitu ya, beban yang mungkin terjadi. Itu harus kurang dari kemampuan kita, anggapnya gitulah ya. Kesusahan yang akan kita hadapi kalau bisa kapasitas kita kan harusnya lebih tinggi gitu kan ya. Nah, sekali lagi yang bagian sini kita naikin tadi ya, makanya namanya bisa 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Jadi di sini kan tadi alfa 1 gitu ya, lalu di sini alfa 2, di sini si S1, S2 dan seterusnya. Jadi bagian sini aja kita gedein. Kenapa? Alasannya tadi karena beban yang terjadi itu bisa jadi lebih besar dari yang kita prediksi. Makanya uncertainty. Jadi ada ketidakpastian di beban yang terjadi. Kan kita tuh engineer kan biasanya tuh kita cuma bisa menebak ya. Jadi kita cuma menebak beban yang mungkin terjadi pakai survei dan probabilistik gitu. Tapi kan melampaui masih bisa kan gitu. Makanya di sini ini ada ketidakpastian pun kita naikin si faktor dengan faktor gitu. Karena ketidakpastian. Dan ada yang bagian kiri ini kita turunin kan ini. Ini kan faktor yang nurunin, kurang dari 1 kan ini. Karena ada ketidakpastian material gitu. Jadi misalkan kita kan ngitung si ini 100 tadi, yang ini nih, kan berdasarkan F-yield tulangannya itu 400 gitu ya. Lalu FC prime-nya tuh 25 gitu misalkan. Kan nggak ada yang menggaransi bahwa FC prime nanti itu tepat 25 dan F-yield-nya tepat 400 gitu. Makanya di sini ada ketidakpastian kapasitas kita gitu. Takutnya kita overestimate, makanya kita turunin gitu buat mengakomodir ketidakpastian yang tadi gitu ceritanya. Jadi harus kita sadari bahwa kita itu menghadapi suatu ketidakpastian, makanya ada faktor keamanan ini juga. Gitu. Jadi di bagian kiri udah kita kasih faktor keamanan, beban kita tinggiin, bagian kanan udah kita kasih faktor keamanan juga dengan kapasitas kita turunin gitu. Nah, di sini kita boleh desain di DCR1. Gitu. Jadi safety factor-nya murni berdasarkan ini sama ini kan jadinya. Tapi habis itu kalian nggak punya tabungan selanjutnya karena tepat 1. Jadi kayak hitungannya tuh tepat penghasilannya 100, itu pengeluarannya juga pas 100 gitu kan. Nah, ini kalian nggak punya tabungan lagi gitu. Tapi kalian juga bisa desain yang agak gimana ya, agak ya SF-nya jadi lebih gede juga bisa. Jadi misalkan kita desain di DCR 0,5 itu SF2 berarti ya. Berarti SF2 0,5 tuh. Jadi kalau kalian kan pondasi itu bisa SF-nya 1,6, 2,5, 3, tarik sama tekan SF-nya beda. Nah, di itu tuh berarti kalian desainnya nggak tepat sama dengan 1 nih, capacity sama demand-nya. Tapi kalian kasih SF tambahan, di mana kalian itu menambahkan tabungan kalau ada ketidakpastian yang lebih besar daripada ini. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi dalam konsep mendesain seperti ini ya. Ini nggak cuma di itu tadi di beton, jadi di semua aspek desain kita itu harus ya ini menemui ketidakpastian. Jadi bisa jadi bebannya pelampauan beban gitu. Lalu bisa jadi materialnya itu tidak tepat. Ternyata ada FC prime yang turun jauh atau F-yield turun jauh atau fabrikasi yang kurang tepat dan seterusnya gitu. Nah,
ada lagi sebenarnya. Terus habis itu ya ini ya oke. Jadi kita ini lagi. Jadi udahnya bebannya itu ketidakpastian gitu. Belum lagi materialnya, segala kapasitas kita gitu juga tidak pasti gitu ya. Jadi ya nggak ada yang pasti sih emang di dunia ini kalau belum kejadian gitu kan ya. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya udah ada SFSF gitu ya, udah ada SFSF di sini. Dalam peraturan tuh sebenarnya udah ngasih SFSF gitu. Nah, tapi sekali lagi ini kita itu ngedesainnya boleh tepat. Jadi DCR-nya 1, jadi kan tepat yang dibutuhkan tepat yang kita berikan. Jadi kalau butuhnya 100 tepat kita desain 100 persis gitu ya. Itu kita desain di DCR 1 gitu. Nah, kita juga bisa desain agak boros nih. Oh, SF-nya 2 deh biar ada tabungan. Jadi butuhnya 100 saya kasih 200. Nah, itu DCR 0,5. Nah, di sini tuh nggak diatur nih peraturan. Ini terserah kita bagian sini. Mau desainnya optimum banget gitu, pepetin 1 gitu, atau 0,95 atau 0,9 gitu lah ya, pokoknya yang mepet gitu, yang optimum. Atau kita mau gedein SF jadi 2, 2,5, 3, dan seterusnya gitu. Itu kan berarti kalau SF2 itu identik sama DCR 0,5 gitu. Itu di sini tuh terserah kita ngedesainnya boleh gimana. Mau boros atau mau optimum gitu. Nah, ya sebaiknya sih kita ngedesain tuh optimum ya. Ya itu, tapi dengan catatan kita udah udah confident, cukup confident untuk angka-angkanya gitu. Jadi misalkan 1, ini hitungannya udah teliti, jadi udah yakin hitungannya benar, sehingga tidak ada kesalahan di aspek lain gitu. Nah, kalau misalkan kalian miss gitu dalam suatu perhitungan, kalau kalian desainnya tepat 1, kalian nggak punya tabungan buat mengakomodir miss-nya yang tadi gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan kalian SF-nya tinggi, ya itu jadinya kalian tuh nggak optimum, tapi kalian punya tabungan ketika ada hal-hal yang tak terduga, yang misalkan, wah ternyata salah hitung misalkan, wah ternyata lupa masukin beban apa misalkan gitu, atau yang ini, yang misalkan awalnya tuh struktur itu didesain buat rumah tinggal gitu. Ternyata di tengah jalan tuh beralih jadi perpustakaan. Kan rumah tinggal sama perpustakaan bebannya beda ya, jadi bebannya meningkat lumayan besar kalau jadi perpustakaan tuh. Nah, karena kalian SF-nya 2,5, 3 gitu, ternyata masih cukup nih gitu. Jadi fungsi dari pemilihan desain SF tuh di sini nih. Apakah kalian masih punya tabungan lagi gitu untuk mengakomodir hal-hal lain yang benar-benar tak terduga selain besarnya gaya, besarnya beban ini. Kan beban tuh emang agak, kan kita tadi cuma nebak ya, tapi itu sebenarnya udah diakomodir di peraturan gitu. Kalau cuma beda-beda dikit tapi fungsi bangunan sama, ya perbedaannya tetap cuma kayak 20%, ini udah diakomodir. Beda kalau kasus khusus, direncanakannya jadi rumah tinggal, tiba-tiba owner bilang mau jadi perpustakaan. Nah, itu tuh bukan salah kita itu, karena emang ada perubahan secara tiba-tiba dari proses desain sampai terlaksananya bangunan. Memang ada perubahan keputusan, kebijaksanaan gitu ya. Jadi itu bukan salah kita gitu. Nah, tapi kalau itu terjadi, ternyata kita cari-cari gitu, oh tabungan kita masih ada nih karena SF kita nggak tepat 1, oh ternyata masih mampu gitu. Ya udah gitu. Jadi tanpa adanya penambahan perkuatan dan seterusnya gitu, masih struktur yang udah didesain sebelumnya masih kuat misalkan gitu, tanpa tambahin perkuatan dan seterusnya ya. Nah, itu 1 itu kalau misalkan ada alih fungsi secara tiba-tiba gitu. Terus pokoknya benar-benar di luar dari kemungkinan yang lazim gitu, itu termasuk itu. Terus apalagi ya itu tadi sih. Itu salah satu contohnya. Ini makanya di sini aspek keputusan kita terserah kita gitu. Tapi ya kalau bisa sih
ya kita kalau bisa kan, karena kita selalu ingin biaya yang rendah, ya itu desain juga jangan terlalu polos. Jadi jangan DCR-nya 0,3 gitu ya. Biasanya ya optimum kalau lentur ya 0,9 gitu udah optimum gitu-gitu. Jadi kita kalau bisa ya DCR-nya jangan terlalu kecil karena itu sebenarnya boros gitu. Tapi ya itu kalau kita mau desain optimum, kita itu kan akan lebih disukai gitu loh desain kita. Owner-owner pasti akan lebih suka desain yang optimum, nggak yang poros, karena pasti akan ngabisin uang mereka kalau desain kita poros gitu. Jadi kelebihannya di situ. Jadi kalau nanti kalian jadi konsultan, kalau kalian bisa mendesain dengan optimum, itu nilai tambah gitu. Nah, tambahan lagi, desain optimum pastikan kalian itu cukup confident untuk desain optimum. Dengan cara itu ya, udah yakin tidak akan ada perubahan fungsi bangunan gitu ya. Lalu sudah dipastikan semua aspek udah dicek, nggak ada yang kelewatan gitu-gitu. Jadi kalau kita udah confident enough gitu, lalu hitungannya udah detail gitu, ya udah desainnya optimum aja, nggak perlu takut gitu. Kan udah ngikutin peraturan juga gitu. Nah ini salah satu ini tadi contoh-contoh beban untuk kombinasi ya. Jadi kombinasi itu ada banyak. Ini kombinasi pertama. Kalau misalkan dead load saja gitu. Jadi kalau peraturan itu dia itu udah survei. Beban itu kan sebenarnya ada misalkan ada 20 jenis beban ya. Sampai salju dan seterusnya. Jadi semua itu udah disurvei gitu. Nah, habis dari 20 jenis beban itu, mereka itu mencari probability terjadi beban itu ketemu apa gitu. Jadi, oh mungkin nih pas dead load aja, jadilah dia kombinasi 1, pas dead load saja. Nah ini faktor yang dikasih di depannya 1,4 gitu. Lalu habis itu mereka survei-survei lagi, oh ternyata beban dead load bisa terjadi barengan sama live load nih gitu. Dan ketika itu juga bisa terjadi beban atap gitu. Makanya ini ada kombinasi 2. Jadi ketika dead load ketemu live load, ketemu beban atap atau lagi hujan gitu ya. Ini pakai atau ya. Jadi 0,5A gitu atau 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ditambah 0,5 R gitu. Jadi dari banyak jenis yang ada 20 beban itu, mereka tuh mencari probability apa ketemu apa gitu. Kalau misalkan apa ya? Nah ini nih, kenapa nih atau? Ini tuh pasti udah riset ini. Kenapa kok beban atap itu nggak barengan sama beban hujan gitu. Ini mereka udah riset. Karena kalau beban atap tuh biasanya pekerja di atap gitu ya, beban yang ada di atap gitu, beban orang pekerja di atap. Kalau hujan, orang itu nggak akan ada naik orang di atap gitu. Jadi nggak ada kombinasi yang 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ditambah 0,5 atap ditambah 0,5 hujan. Nah ini nggak ada nih karena nggak akan ada ketika hujan tidak ada orang dan seterusnya lah. Jadi peraturan tuh udah mencari kombinasi yang mungkin terjadi tuh gitu. Nah jadi 20 bebannya ini nggak mungkin semua terjadi barengan gitu. Makanya nanti dia bikin kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3 dan seterusnya. 4, 5 dan seterusnya gitu. Nah, ini pakai probabilistik gitu. Jadi ini biar kalian kebayang juga gitu, biar membuka knowledge-nya juga gitu. Kenapa kok misalkan kalian belajar PropStat tuh buat apa sih? Nah, itu pentingnya tuh PropStat buat bikin peraturan pembebanan tuh gitu. Jadi kenapa kok kalau mau ngedesain jalan gitu, itu kenapa harus pakai beban yang mana? Nah, itu kan harus survei ya. Nah, itu makanya pakai PropStat. Kita confident-nya di angka berapa untuk beban dan seterusnya gitu. Jadi ini salah satunya. Jadi sebenarnya itu semua itu ada alasannya gitu. Jadi gitu ya. Nah, nanti kombinasi apa aja, nah itu sebenarnya udah ada di peraturan sih. Bagian kombinasi. Jadi nanti itu biasanya kita ada berapa ya? 18 lah minimal untuk perancangan gedung ya.
Ada 18 kombinasi. Termasuk gempa dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan, nanya aja. Misi Bu. Oh ya, gimana? Bu mau nanya, misalnya saat hujan ada orang yang betulin genteng, bagaimana ya Bu? Nah, itu hampir nggak ada ya kayak gitu ya. Biasanya kalau hujan itu bahkan hampir apa namanya? Kok di close. Nah, kalau hujan tuh biasanya hampir semua itu berhenti saat hujan. Jadi misalkan kalian konstruksi gitu, itu hujan juga biasanya dihentikan ya. Kalau misalkan ada lifting gitu, itu biasanya dihentikan gitu. Jadi apa namanya? Normalnya sih nggak ada gitu. Tetapi ketika kalian mendesain lalu habis itu apa namanya? Kebijakannya si ownernya tuh bilang nih, wah saya tuh pokoknya mengejar apa namanya? Schedule gitu ya. Ini angin lagi banter-banternya misalkan, tapi lifting nggak bisa ditunda misalkan. Ya itu kalian tinjau aja. Jadi kalau udah tahu bakal terjadi seperti itu, tambahin aja kombinasinya gitu. Ya ini. Jadi misalkan tadi ada 20 ya tadi ada 20 beban gitu ya. Kalau PG biasanya minimal tuh ada 18 ya. Nah, misalkan udah pasti akan ada lifting dan lifting akan ada beban angin gitu. Lalu beban anginnya maksudnya nggak yang cukup kecil juga gitu. Jadi anginnya lumayan ya, bulan-bulan ini kan lumayan anginnya gede gitu ya misalkan ya, dan emang nggak bisa dihindari dan memang harus dilakukan konstruksi. Nah ya udah tambah aja satu kombinasi gitu. Jadi ini kombinasi 19 ini memastikan ternyata ini kombinasi lifting nih. Lifting. Misalkan maksudnya ya pengangkatan pengangkatan konstruksi gitu dan nggak bisa ditunda gitu. Ya ini waktu itu beban konstruksi misalkan masukin aja beban konstruksi ditambah nanti ada beban angin berapa, lalu pasti juga ada gravity pasti ya, dead load sama live load gitu. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi spesifik yang pasti kejadian ya desain aja, bikin aja satu lagi gitu dalam proses desain kalian. Gitu sih. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi ya secara normal gitu ya, nggak ada pekerja di atap, makanya ini pakai atap. Normalnya gitu, tapi ketika ada kondisi udah terkonfirmasi oleh owner, pasti terjadi, dan atau bukan owner, atau operator gitu. Misalkan udah jelas-jelas nih, misalkan ya apapun lah, tipe struktur apapun, nanti saat beroperasi mungkin terjadi kasus X gitu. Nah, itu tambahin aja karena udah jelas-jelas terkonfirmasi di proyek itu bakal kejadian gitu. Oke. Yang normalnya tidak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Rino bisa untuk bacain? Bisa Bu. Untuk pengukuran kekuatan diatasi dengan faktor reduksi. Punten Bu, itu apa bacanya Bu? V, bacanya V. Oh, V. Diatasi dengan faktor reduksi V yang tergantung dengan gaya dalam yang bekerja. Mn lebih besar sama dengan Mu. Mn yang berarti momen nominal dan Mu yang berarti momen ultimate. Oke, terima kasih. Sebenarnya sudah disinggung ya. Oke, jadi ini sebenarnya udah disinggung tadi. Ini bentuk kayak gini tuh adalah bentuk LRFD ya. Jadi nanti kalau ini tuh load resistant factor design. Jadi kalau kalian baca RFD itu maksudnya itu, dan pasti bentuknya akan seperti ini. Nah ini nggak cuma momen tadi ya, bisa jadi geser nominal lebih besar dari G
geser ultimate gitu ya. Lalu aksial nominal lebih besar dari aksial ultimate dan seterusnya. Pokoknya di bagian kapasitas itu nominal, di bagian beban itu ultimate. Nah, ini kombinasi pembebanan, ini tadi udah agak disinggung juga sih. Theo Patrick bisa tolong bacain. Pembebanan dan kombinasi pembebanan. Pembebanan, beban mati, D, beban sendiri, finishing. Beban hidup, L, sesuai dengan fungsi bangunan. Beban sementara, gempa atau E, angin, W. Semua jenis beban mengacu pada peraturan pembebanan, misal Uniform Building Code, UBC, atau International Building Code, IBC. Sedangkan untuk di Indonesia adalah SNI 1727 tahun 2013. Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Oke, terima kasih. Nah, jadi aspek yang penting dari pembebanan satu lagi itu, tadi kan udah kita bahas ya, apa aja bebannya. What aja ya lah ya, what, apa aja bebannya. Nah, ini tadi beban tuh kalau diidentifikasi mungkin ada 20 lebih jenis beban gitu ya. Lalu habis itu bagaimana load apa tadi? Load factornya gimana? Nah, ini itu udah dari survei yang apa tadi? PropStat tadi ya. Probabilistik. Nah, yang ketiga load kombinasinya gimana? Load combination ini tadi udah dibahas juga sebenarnya. Jadi dari kumpulan watt ini mana yang mungkin terjadi barengan itu udah ada di peraturan. Jadi ini semua ini aspek ini tuh semua udah ada di peraturan. Bebannya apa aja, besarnya berapa. Oh, ini berarti juga ya. Berarti apa aja dan berapa gitu ya ini. Apa dan berapa gitu. Lalu load factornya berapa gitu. Ini juga nggak bisa kita asal-asalan, load factornya udah dari di peraturan. Filosofinya tadi udah dijelasin, kalau misalkan beban itu makin banyak uncertainty-nya, load factor tuh makin gede, termasuk live load itu. Kenapa live load itu uncertainty-nya sangat besar, makanya sampai 1,6. Karena ya itu, sekali lagi kita udah susah-susah traffic counting, udah kebanyakan normalnya itu sekian truk jalan selama 1 jam misalkan, ternyata yang terjadi macet misalkan. Nah, itu kan sangat-sangat uncertainty-nya itu range-nya terlalu besar, makanya live load itu load factor-nya besar. Nah, terus yang ketiga ini tadi load combination, jadi mana yang bakal ketemu barengan. Gitu. Nah, sekarang beban itu ada ini. Ya, ini salah satu doang ya. Ini sebenarnya tadi ada banyak banget beban tuh. Bahkan ada beban salju, kalau kalian ngedesain gedung di luar negeri itu ada beban salju dan seterusnya. Jadi ada beban mati, beban hidup, ada yang sementara kayak gempa, angin ini sementara gitu ya. Nah, peraturan pembebanan itu kalau di luar negeri itu tuh UBC atau IBC ini, Uniform Building Code atau International Building Code. Nah, lalu Indonesia itu punya juga peraturan pembebanan. Tadi 1727 ini tadi sudah dibahas ya. Jadi sekali lagi kalau ngomongin beton doang itu 2847 nih nomornya. Ini 2847 ini khusus beton doang. 2847 ini khusus beton doang. Kalau pembebanan 1727, baja 1726, gempa doang 1729, gempa doang untuk gedung ya 1726, untuk jembatan 2833, banyak itu. Jadi nanti karena kalian udah masuk ke di sini proses ini, kalian akan mulai berkenalan dengan kumpulan peraturan-peraturan. Jadi nanti makin banyak tuh baca peraturan, karena yaitu buat ngedesain ada apa namanya, ada boundary-nya gitu. Kalau bisa kita desain tuh masuk ke peraturan. Minimal masuk peraturan. Lebih dari itu lebih baik, tapi ya jadinya agak nggak optimum. Kalau bisa sih kita kan sebenarnya kalau desain optimum ya. Oke. Nah, ini kombinasi yang ada.
Nah, di SNI 2847 udah ada sebenarnya kombinasinya gitu ya. Nah, tapi kita harus buka juga. Kalau kalian ngedesain gedung gitu, buat beton kan kalian buka SNI yang ini. Nanti buat pembebanan kalian juga harus cross check lagi di 1727. Nanti buat gempanya sendiri kalian harus cross check lagi ke 1726 gitu. Jadi ini bagian ini Alquad ini pasti lebih detail lagi kalau di SNI yang gempa gitu. Gitu. Nah, ini contohnya sih, contoh apa namanya? Plot kombinasi gitu ya. Jadi ternyata udah berdasarkan survei angin sama gempa itu nggak terjadi barengan gitu. Jadi kita nggak perlu bikin kombinasi gempa ditambah angin gitu. Jadi ini tuh udah disurvei gitu loh, kemungkinan terjadinya itu kayak gini gitu. Itu tadi ilustrasinya. Jadi di sini keterangannya D itu adalah beban mati, L beban hidup, LR itu beban hidup atap. Ya ini maksudnya pekerja pada atap, tadi yang benerin genteng itu termasuk ya LR. Lalu W itu wind, angin. Lalu hujan itu R. Lalu gempa E gitu. Nah ini beberapa aja nih, cuma disebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Tapi ada banyak beban itu. Lalu ya ini tadi udah jelasin juga ya, pokoknya kalau beban itu pasti pakai U gitu, bla 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 U, makanya tadi ada PU, MU, VU itu tadi harus kurang dari kapasitas. Kapasitas selalu nominal, PN, MN, VN dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan bisa nanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Itu untuk kombinasi pembebanan, itu harus terpenuhi semua atau salah satunya saja? Oke, harus semua. Jadi, kan nomor 1 tuh mungkin terjadi, nomor 2 mungkin terjadi, nomor 3 mungkin terjadi gitu. Jadi ini semua mungkin terjadi nih, bisa aja pas dead load aja gitu. Nah, harus kuat tuh gedung kita terhadap 1,4 dead load. Terus dead load mungkin terjadi sama live load, mungkin terjadi sama hujan. Ya itu harus kuat. Kalau enggak nanti dead load doang kuat, nanti pas ada hujan gedung kita nggak kuat gitu. Jadi kalau bisa ini semuanya masuk gitu. Tapi ambil yang menentukan gitu. Jadi bukan ini ditambahin ini gitu. Jadi enggak. Tapi 1,3 oke. 1,4 oke, 1,5 oke. Jadi gimana ya? Ini enggak penjumlahan, tapi ketika kondisi 1 terjadi itu oke, kondisi 4 terjadi oke. Jadi kayak apa ya? Kan bisa terjadi A, bisa terjadi B, bisa terjadi C, bisa terjadi D gitu. Nah ini harus oke. Semuanya harus oke gitu. Tapi gaya dalam di kombinasi A nggak perlu kita jumlahin semua gitu loh gaya dalamnya itu. Jadi kita ambil aja yang paling besar dari semua kombinasi ini. Lalu kita desain gedungnya gitu. Karena kombinasi A nggak mungkin barengan sama kombinasi B, jadi nggak perlu dijumlahin tadi, ke dalamnya nggak perlu dijumlahin, tapi ambil aja, kita sort jadinya, kita sortir gitu ya, dari yang maksimum ambil aja maksimumnya. Dari semua kombinasi ini ambil aja gaya dalam yang maksimum. Bisa jadi ini dari ada 9 kombinasi, oh ternyata yang govern itu adalah kombinasi 8 ini gitu. Dan bisa jadi yang govern itu beda-beda. Oh bisa jadi bagian kombinasi 8 ini gesernya paling besar nih. Geser, jadi kan misalkan gedung gitu ya. Gedung misalkan. Terus kan ada angin misalkan. Kan di sini ada, kan kalau anginnya ke kanan kan peretakan kalian ke kiri gitu ya. Nah ini ternyata besar banget bagian sini gitu. Jadi geser di kolom bagian sini gitu. Kolom-kolomnya ini kan kalau ke arah sini kan jadi geser di kolom ya. Nah itu ternyata besar sekali gitu misalkan. Tapi ternyata untuk lentur balok itu yang govern kombinasi 4 ini 1.4 misalkan gitu loh. Jadi kombinasi ini tidak terjadi barengan, tapi ada satu kombinasi yang bikin menentukan gitu. Nah itu harus desain berdasarkan itu dan semua harus oke. Gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan kalau gitu. Javier bisa tolong bacain? Baik, Bu. Kuat rencana. Kuat rencana adalah kuat nominal Rn dikalikan faktor reduksi kekuatan V. Nilai faktor reduksi kekuatan V diambil sesuai ACI Sek 9.3 atau SNI 2847 pasal 9.3 sebagai berikut. Kondisi lentur atau kombinasi lentur dan aksial. 1. Penampang terkendali tarik 0,90. 2. Penampang terkendali tekan dengan tulangan pengakang spiral 0,75 dengan tulangan pengakang lainnya 0,65. 3. Pada kondisi transisi, nilai V boleh ditingkatkan secara linier dari 0,65 hingga 0,90. Seiring dengan peningkatan regangan atau lihat gambar 1.3 atau gambar 9.3.2 SNI 2847. Oke, terima kasih. Ya, ini ada kondisi lain, geser torsi 0,75, tumpuan pada beton 0,65. Lalu kayak gini. Nah, jadi tadi kan kita ngomongin bagian kiri ya. Tadi pokoknya kita ngomongin yang bagian ini nih. Apa beban yang terjadi, pokoknya bagian ultimate. Kalau ini kan bagian kanan. Pokoknya kita ini ngomongin yang slide sebelumnya ini, yang ini kombinasi pembebanan, apa itu bebannya, berapa faktornya, kombinasinya apa aja gitu ya. Itu bagian MU, yang bagian ultimate. Nah, sekarang kita ngomongin yang bagian kapasitas nih. Nah, kapasitas tadi kita turunin kan tadi kan ya. Kapasitas kita turunin gara-gara ada ketidakpastian seperti materialnya ternyata F-yield-nya lebih rendah, lalu betonnya ternyata FC prime-nya turun misalkan, lalu adanya apa namanya? Ketidaksesuaian di fabrikasi misalkan gitu. Nah, makanya kita turunin tuh kapasitas karena ada tidak kepastiannya seperti itu. Misalkan, misalkan diameternya, misalkan bautnya ternyata agak miss sedikit gitu kan, itu kan juga salah satu gitu. Makanya kapasitas kita turunin. Nah, dalam menurunkan kapasitas itu tuh treatmentnya nggak sama juga. Tadi kan kita udah bahas ya kenapa dead load itu load factornya selalu lebih rendah daripada live load. Live loadnya kenapa 1,6 ini kan gede sendiri ya nih, kelihatan kan ini gede sendiri. Kenapa dia treatmentnya khusus gitu? Karena itu tadi, beban live load itu susah untuk ditebak. Kita udah ngitung detail-detail traffic counting, taunya yang kejadian macet gitu ya. Taunya pun dalam satu kondisi yang sama, yang macet itu jutaan truk, nggak cuma macet becak gitu misalkan ya. Itu kan ketidakpastian ya. Jadi live load itu ketidakpastiannya sangat besar. Makanya dia itu jadi concern tambahan gitu loh. Jadi ya bener-bener kita treatment tambah gitu ya. Makanya dikasih faktor lebih gede gitu. Nah, bagian pengurangan kapasitas pun ada treatment khusus seperti itu gitu. Jadi kalau gagalnya itu gagal tarik, itu kita nurunnya cuma 10%, kan cuma diturunin 10% ya. Turun 10%. Ya udah, 10% turun. Ini pokoknya cuma turunin 10%. Yang ini turunin 25% kan. Kok cepet ya? 25% turun. Lalu ini turun 35%. Jadi kelihatan kita itu nggak suka gagal tekan. Kelihatan kalau kita lebih nggak suka gagal tekan daripada gagal tarik. Kalau dilihat dari sini kan nih, gagal tekan itu kita kurangin sampai 25-35%. Gagal tarik kalau kita kurangin 10% gitu. Jadi dari angka pun kelihatan kalau kita ini nggak suka keruntuhan tekan. Tapi kalau keruntuhan tarik kita suka gitu. Kenapa? Karena kalau runtuh tekan itu lebih brittle. Kalau runtuh tekan itu kalau hancur ya hancur sekalian gitu. Nah, kalau keruntuhan tarik itu gara-gara ada tulangan, dia nggak langsung brittle gitu loh. Jadi kayak
gimana ya, kayak ngelendut deformasi, berdeformasi gitu. Jadi kita suka kalau gagalnya itu lentur, lalu tarik, itu suka kita. Pokoknya yang ngelentur, tarik, dan seterusnya itu kita suka. Pokoknya kalau yang gagalnya, runtuhnya tiba-tiba, brittle, nah itu kita nggak suka. Contohnya ya gagal tekan, lalu gagal geser, lalu apa lagi? Ya pokoknya yang brittle-brittle itu nggak suka. Makanya kita kasih penalti yang lebih besar daripada yang kita suka gitu. Jadi kalau bisa yang kejadian kan yang ini kan yang kita sukai gitu. Terus, nah ini ya, jadi intinya kalau dia itu lentur atau kombinasi lentur dan aksial, jadi misalkan buat lentur aja ini kan balok, lentur dan aksial ini kolom gitu ya. Nah kalau gagalnya gagal tarik itu V-nya 0,9. Kalau gagalnya gagal tekan, lalu sengkangnya itu spiral, ambilnya 0,75. Tapi kalau sengkangnya itu kotak, apa itu kayak ya sengkang itu kalau kalian lihat ada sengkang-sengkang itu ya kalau di proyek itu yang gini-gini itu kalau dia kotak gitu pakainya 0,65. Terus ada nih kondisi transisi di mana ya tarik menuju tekan dia tengah-tengah gitu transisi. Nah kayak gini nih. Jadi kalau dia terkontrol tarik gitu, parameternya regangan sih, regangan. Regangan terus C per dt ini C itu daerah tertekan, ini tuh nanti ada daerah tertekan dibandingin sama dt-nya gitu. Sekian gitu. Ini pokoknya parameter jadi dari regangan sama C per dt. Nah, ini kelihatan kalau dia terkontrol tekan, kita tuh 0,65 gitu. Tapi kalau dia terkontrol tarik 0,9 di sini V-nya gitu. Terus kalau diantaranya ya ini nih garis linier aja, persamaannya ini bisa dilihat di sini. Gitu. Jadi ini variasi V dengan regangan tarik neto dalam baja tarik terluar. Oh ya, ini regangan T itu regangan baja ya. Regangan dalam tulangan. Ini regangan tulangan. Nanti ada regangan beton, ini regangan tulangan di sini. Jadi nanti kan kalian penampang tuh kan ada lokasi tulangan di sini. Nah, regangan pas di tulangan ini gitu. Nanti berapa nih kalau misalkan dia 0,005 ke atas, oh terkontrol tarik. Dia berarti bagian sini ambil V-nya 0,9 gitu. Gitu. Jadi V sekali lagi beda-beda. Kelihatan dari sini ya. Mana yang kita sukai. Nah, selanjutnya selain lentur sama lentur dan aksial ini ada yang namanya geser torsi sama tumpuan saat peletakan gitu ya. Jadi gagal geser torsi ini kita lebih nggak suka juga lah dibandingin sama ini ya lentur tarik gitu. Tadi penaltinya 25%. Lalu gagal di tumpuan ini juga biasanya kalau gagal tumpuan tuh ambrol gitu tumpuannya gitu itu juga brittle, kita nggak suka gitu ya. Nah jadi kayak gini V-nya tuh beda-beda. Ada pertanyaan dari sini? Ini udah berakhir slide 1 kita. Apa ada pertanyaan sejauh ini? Bu, maaf mau bertanya, Bu. Nggak ada ya, belum ada pertanyaan. Kita masuk ke slide 2. Ya, ini karena masih ada waktu, kita lanjutin lagi. Kalau nanti putus lagi, masuk lagi sebentar ya. Soalnya masih lumayan waktunya.
Oke, tadi itu slide introduction. Sekarang kita slide tentang material. Jadi introduction tadi itu sebenarnya udah agak disinggung-singgung dalam filosofi yang dipakai saat mendesain. Sama kayak tadi adanya load factor itu buat apa, ada tujuannya gitu kan ya. Kenapa ada penurunan kita ngasih factor lagi di kapasitas dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya udah masuk ke filosofi dalam mendesain di mana hal-hal tertentu sudah diperhitungkan gitu. Gambaran luasnya lah dalam desain. Nah, sekarang kita masuk ke slide material gitu. Ini kita review lagi tentang beton. Jessica Vivi bisa tolong bacain. Material beton. Beton adalah campuran dari pasta semen dengan agregat yang masing-masing memiliki sifat tegangan-regangan yang linear dan getas dalam menahan gaya tekan. Meskipun demikian, beton memiliki hubungan tegangan-regangan yang cenderung bersifat non-linear. Hal ini disebabkan terjadinya retak-retak kecil, microcracking, yang diakibatkan oleh susut pada beton, riwayat pembebanan, efek jangka panjang, dan lain-lain. Kuat tekan beton, umumnya kekuatan beton ditentukan berdasarkan uji tekan sehingga disebut kuat tekan beton. Untuk parameter lain, misal kuat tarik dan kuat letakan, definisikan berdasarkan pada nilai kuat tekan. Benda uji kuat tekan adalah silinder diameter 150 mm, tinggi 300 mm, jumlah sampel lebih besar sama dengan 3 buah. Pengujian mengacu pada standar ASTM C31 dan C39. Sorry, saya lupa di-unmute. Nah, ya terima kasih. Jadi sekali lagi, slide 1 itu ngomongin introduction, gambaran desain struktur beton bertulang dan landasan berpikir secara luas gitu ya. Jadi udah agak disinggung. Nah, ini kita mau going to detail tuh. Nah, sekali lagi karena kita tahu beton bertulang itu adalah gabungan beton, lalu ada tulangannya, jadi kita start dari mempelajari material beton itu sendiri gitu ya. Nanti kita pelajari material tulangan gitu. Oke, nah ya kita ketahui lagi bahkan beton itu juga terdiri dari semen, agregat, terus ya itu ya air, terus agregatnya juga ada yang besar, ada yang kasar, ada yang halus gitu. Lalu kadang-kadang kita kasih admixture dan seterusnya gitu ya. Nah, pasti itu semua akan mempengaruhi material dari beton itu sendiri. Nah, kan si semen sama agregat itu sifat tegangan-regangannya tuh linear nih, linear dan getas gitu. Nah, tetapi setelah bercampur beton tuh bisa punya hubungan tegangan-regangan yang tidak linear. Jadi kalau kalian ngetes agregat gitu, ya set gitu langsung hancur gitu, jadi linear gitu. Ini P, ini langsung D, maksudnya displacement gitu kan. Kalian main itu atau agregat batu gitu, kalian coba kasih gaya geser gitu ya, kasih P gitu, langsung aja dia ngegeser habis itu pecah gitu kan ya, langsung. Ya itulah ya, pokoknya kayak gini gambarnya tuh. Makanya tegangan-regangannya linear. Kayak gini nih, tegangan-regangannya linear. Habis digeser langsung aja dia pecah, split gitu ya. Makanya tegangannya linear. Dan sifatnya getas. Nah, habis itu tetapi ketika dia udah jadi beton gitu, gambarnya tuh nggak selinier ini. Agak ngelengkung gitu nanti. Nanti ada gambar tegangan-regangan beton ya.
Hal ini disebabkan adanya retak-retak kecil yang diakibatkan susut, riwayat pembebanan, efek jangka panjang, dan seterusnya. Jadi hubungan tegangan-regangan ini penting banget. Nanti kita dalam aspek properties material, hubungan tegangan-regangan itu nanti penting sekali. Ya udah, terus habis itu kita bahas kuat tekannya dulu. Ya ini sebenarnya tekban kalian ya. Jadi tekban pun sebenarnya kalian ada peraturannya gitu. Jadi untuk kalau kalian ngetes suatu material gitu, pengetesan apapun, bahkan uji tarik tulangan gitu ya, lalu pengetesan lentur balok gitu, itu tuh kalian tuh udah harus mengikuti peraturan, yaitu peraturannya ASTM. Jadi kelihatan ya kita tuh banyak peraturannya. Buat nguji aja harus ngikut ASTM apa. Nguji A itu ikut ASTM apa gitu. Nguji B ikut ASTM B dan seterusnya. Jadi banyak banget tuh. Jadi kita tuh nggak bisa sembarang nguji. Jadi kenapa kalau nguji itu diameter silindernya pun udah ditentukan. Ini kan jelas-jelas sudah disebutkan di ASTM bahwa diameter silinder itu harus 150 diameternya, tingginya 300. Bahkan jumlah sampel harus lebih dari 3 buah. Dan jadi udah ditentukan dalam uji itu. Jadi kita nggak bisa menguji kurang dari yang disyaratkan gitu. Saya mau mumpung ini ada kaleng bekas cat misalkan, mau bikin silinder beton ukurannya mau sekaleng bekas cat ini aja deh gitu. Jadi kan udah dari ukuran aja nggak standar ya. Lalu habis itu wah cuma bisa bikin satu kaleng gitu ya. Benda ujinya cuma bisa bikin satu. Nah, itu juga nggak bisa gitu. Jadi kayak gini nih, kita akan banyak bertemu dengan peraturan, akan banyak berteman dengan peraturan. Jadi kalau kalian misalkan mau uji apa nanti di proyek cari peraturannya ya. Jadi misalkan ada orang mau ngetes pre-stress misalkan, itu cari ASTM-nya, cari peraturan pengujiannya dan seterusnya gitu. Kalau ada pertanyaan boleh nanya. Carisa bisa tolong bacain. Pengujian dilakukan dengan memberikan beban aksial tekan dengan laju terkontrol hingga runtuh. Satuan kekuatan dalam MPa. Kekuatan karakteristik silinder dinyatakan sebagai Fc aksen sama dengan min dikurang suka 3 SD. Kuat tekan beton akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Sebagai acuan kuat tekan beton diambil pada umur 28 hari. Jenis keruntuhan tekan. Akibat tekan aksial terdapat 3 bentuk keruntuhan. Lihat gambar 2.1. Yang pertama, keruntuhan geser. Yang kedua, pemisahan sampel beton menjadi bagian-bagian bentuk memanjang atau splitting. Yang ketiga, kombinasi geser dan splitting. Oke, terima kasih. Nah, habis benda ujinya pun sudah ditentukan, ukurannya ditentukan, jumlahnya ditentukan gitu ya. Itu cara ngetesnya juga ditentukan. Jadi dengan memberikan beban aksial dengan laju yang udah dikontrol sekian gitu ya, sampai hingga akhirnya si betonnya itu pecah, runtuh gitu ya. Nah, terus habis itu ada namanya kuat karakteristik. Ini harusnya ada di tekban ya, kalian pelajari kan FC prime karakteristik gitu. Itu adalah min-nya dikurangi 1,34 standar deviasi. Ini standar deviasi nih. Ini jadi kalau misalkan kalian suka gitu ya kalau mau desain FC prime misalkan FC prime berapa ya? 30 gitu kan. Kalian bener-bener bukan buat maksudnya kalian biasanya desainnya nggak bener-bener 30 tapi misalkan jadi ketiga gitu kan ya, atau 34 gitu kan ya. Nah ini tuh karena ini standar deviasinya, jadi buat tercapai si 30 gitu
itu kita harus desain campurannya itu FC prime-nya nggak pas di 30 gitu. Kalau kita desainnya pas 30 biasanya itu malah kita nggak dapat tuh 30 gitu. Nah, ini SD ini standar deviasi gitu. Jadi itu juga udah dari probabilistik gitu. Jadi kalau kita pengujian beton gitu ya, itu tercapai target FC prime sekian gitu tuh dengan confident rate sekian gitu, itu harus gimana gitu. Nah, itu kita ternyata pakai 1,34 standar deviasi gitu ceritanya. Jadi semua ini ada ceritanya ya kalau kita ngedesain tuh. Jadi udah diperhitungkan gitu. Nah, itulah kenapa ya itu tadi kalau kita mau desain di FC prime 25, kita itu bikin campurannya naik karena ada standar deviasi ini. Jadi untuk perhitungan 30 misalkan gitu. Nanti dapatnya 25 gitu dan seterusnya lah. Jadi itu dari standar deviasi tadi. Itu adalah confidence rate kita gitu untuk tercapai si FC prime target. Nah, si FC prime itu kalau betonnya umur 7 hari itu dia bisa naik gitu hingga ya sebenarnya dia tuh naik terus gitu. Cuma yang kita anggap itu yang kita ambil, yang kita jadi acuan itu adalah FC prime umur 28 gitu. Nah, kalau misalkan nguji di 27 udah dapat FC prime-nya, biasanya ada rumus apa namanya? Ya, kalau FC prime di umur 7 hari sekian, 28-nya bisa sekian gitu. Ada konversinya gitu misalnya. Kalau misalkan butuh hasil yang cepat misalkan. Tapi pokoknya yang diakui itu adalah FC prime 28 hari ya. Nah, buat ngetes beton pun itu tuh kegagalan tuh ada banyak. Sebenarnya kalau kalian ngetes tuh lihat itu gagal yang gimana. Bentuknya seperti apa, kalian fotoin, kalian cari, oh kayak gini tuh gagal apa ya gitu. Nah, salah satunya itu ada gagal geser. Lalu ada juga splitting di mana runtuhnya itu kayak apa ya, menjadi bagian-bagian yang memanjang gitu. Kelihatan sih sebenarnya dari runtuhnya ya. Terus ada juga kombinasi geser dan splitting gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian nguji dan kalau kalian eksperimen itu mode of failure gitu ya. Mode of failure itu penting tuh. Jadi gagalnya tuh apa, karena apa gitu. Karena beda-beda. Nah, ini gambarnya tuh. Jadi kalau gagalnya kayak A, ini berarti gagal geser nih, biasanya 45, 35 gitu. Terlihat dari sudutnya. Ini gagal geser. Kalau yang gagalnya kayak gini itu gagal splitting. Terus kalau kayak gini kombinasi, jadi gesernya ada, terus splittingnya juga ada. Gitu. Jadi kalau kalian eksperimen ya sekali lagi kegagalannya harus diamati juga karena itu suatu info yang penting. Mode of failure-nya ini penting. Gagalnya karena apa? Oke, kita lanjutkan. Virus bisa mau bacain? Virus ada nggak? Coba ngomong dulu virus. Belum kedengaran. Belum. Tes. Ya, udah.
kuat tarik berkisar 10% dari nilai kuat tekan kuning aksialnya. Hubungan tegangan tarik beton umumnya linear sampai terjadinya retak yang akan diikuti keruntuhan beton. Kuat tarik beton dapat diperoleh melalui pengujian gambar 2.2. Ada tarik langsung, tarik tidak langsung, terdapat uji lentur, uji belah, uji double punch. Berdasarkan SNI 2847 pasal 11.3.3.2. Hubungan kuat tarik langsung FCR terhadap kuat tekan FC aksen adalah FCR sama dengan 0,33 lambda akar FC aksen. Hubungan modulus keruntuhan lentur FR terhadap kuat tekan beton FC aksen adalah A untuk perhitungan defleksi sesuai SNI 2847 pasal 9.5.2.3. FCR sama dengan 0,62 lambda akar FC aksen. Oke, terima kasih. Ya, ini ada dikit lagi ya untuk apa? Ada lagi rumus setelahnya gitu. Nah, jadi ceritanya tadi kan kita udah ngomongin kuat tekan ya. Kita ini tadi ngomongin kuat tekan terus nih. Gimana caranya nguji kuat tekan? Persyaratannya apa? Yang dilihat itu yang mana? Cara ngedesainnya gimana gitu ya. Ini tadi kan udah ngomongin gitu ya. Lalu runtuhnya gimana gitu kan. Nah, gimana kalau kuat tarik sendiri? Kan kalian di tag ban itu kan kekuat tekan dapatnya ya udah gini kan ya tadi ya. Pakai ASTM ini gitu, lalu cari umur 28 hari gitu ya, dapat FC prime gitu. Nah, kalau kuat tarik itu tuh biasanya kayak gini nih. Sekitar 10% dari tekannya. Jadi sekitar 10% dari FC prime-nya gitu. Lalu hubungan tegangan-regangannya linier gitu ya. Ini tegangan-regangan linier sampai akhirnya retak gitu. Nah, berdasarkan pengujian itu ada ASTM-nya juga sebenarnya dengan cara ditarik langsung atau ditarik tidak langsung. Berarti ya ASTM-nya cari pengujian lentur gitu. Lalu pengujian uji belah, pengujian double punch gitu. Atau langsung aja tarik gitu. Ini tarik tidak langsung, ini tarik langsung. Tapi dia udah ngasih tahu kira-kira tuh 10% doang nih dari FC prime gitu. Tapi cara ngetesnya boleh ini gitu ya. Nah, kalau mau dapat aktual itu tadi lakukan pengujian ini tarik langsung atau tidak langsung. Tapi SNI udah ngasih rumusnya kalau ini berdasarkan nomor equation 2.1 gitu ya. Kira-kira tuh 0,33 lambda akar FC prime. Jadi hubungan dari tarik sama si FC prime-nya ini nih 0,33 lambda akar gitu ya hubungannya. Nah, kalau kayak gini itu kalau kalian lihat dari rumusnya ya, ini kan yang kiri ini bakal MPa satuannya, tapi padahal di kanan akar dari MPa. Jadi kok satuan kiri sama kanan nggak sinkron. Nah, itu adalah rumus yang didapatkan dari pengujian. Jadi misalkan, jadi orang itu banyak nguji. FC prime-nya udah diuji, lalu habis itu dia uji tarik langsung. FC prime uji juga tarik langsung. Lalu mereka tuh mencari kecocokan gitu loh. Jadi, oh kalau FC prime sekian sama si hasil tariknya sekian gitu. Ini kumpulan hasil tarik, ini kumpulan dari si FC prime. Oh ternyata hubungannya itu 0,33 lambda akar dari FC prime-nya ternyata si tarik tuh gitu. Jadi mereka bikin rumus lah dari hasil temuan itu. Nah, makanya satuan di kiri nggak sama kayak satuan di kanan. Itulah namanya rumus empiris. Rumus empiris itu didapatkan dari kesimpulan pengujian. Kalau rumus yang lawannya empiris itu rumus analitik. Jadi kalau diturunkan langsung, diintegralkan langsung, nah itu pasti satuannya cocok tuh karena dari rumus yang diturunkan gitu. Jadi itu adalah rumus analitis gitu ya.
Kalau yang satuan nggak cocok kayak gini itu biasanya karena dari hasil pengujian lalu dicari hubungannya gitu. Nah, di peraturan kayak gini nih, jadi udah banyak orang uji gitu ya kira-kira tuh hubungan FC prime sama tariknya gitu sekian gitu. Nah, ini kalau kuat tarik langsung kira-kira segitu ya FCR ini. Nah, kalau keruntuhan lentur kalau dibandingkan sama FC prime, oh kira-kira hubungannya ini. Kalau pakai kalau mau digunakan mencari defleksi gitu ya. Nah, kalau untuk hitung kuat geser balok prategang pakai rumus yang ini gitu. Jadi si peraturan tuh ngasih banyak rumus ya. Jadi kalau misalkan wah saya mau ngitung bagian defleksinya pakai yang rumus 2.2. Kalau saya mau hitung kuat geser, saya punya balok prategang mau ngitung kuat gesernya pakai 2.3 gitu. Jadi di peraturan kayak gitu. Ya normalnya inilah 0,33 lambda akar FC prime. Jadi kalau mau nyari kuat tarik beton biasa, bukan prategang, pakailah 2.1. Kalau prategang pakainya 2.3 ya. Dengan lambda sama dengan 1 untuk beton normal. Jadi kalau beton kalian beton ringan, lambdanya nggak 1 gitu ya. Jadi di sini bernilai 1 kalau betonnya beton normal. Dari sini ada pertanyaan kah? Nah, ini adalah contoh pengujiannya nih. Kalau kalian ingin mengetahui cara mendapatkan kekuatan tarik dari beton. Bisa dengan ditarik langsung, kayak gini nih pengujiannya langsung ditarik itu. Tapi ini jarang ya ngelihat yang kayak gini. Lalu bisa pakai ini double punch seperti kayak gini. Ini atau bisa pakai ini uji lentur ini. Tapi kan ya ini sebenarnya uji lentur sebenarnya. Cuma dari sini bisa kita dapatkan kekuatan tariknya juga gitu. Atau ini uji belah. Gitu. Nah, ini semua ada ASTM-nya. Jadi kalau misalkan mau melakukan uji lentur, cari nomornya tuh ASTM buat flexural testing gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Atta Ryan bisa tolong bacain. Kurva tegangan beton. Perilaku dan kekuatan beton bertulang ditentukan oleh bentuk dan ukuran dari elemen dan oleh properti hubungan tegangan regangan beton dan tulangan. Lihat gambar 2.3, kemiringan dari garis singgung dari suatu titik, misal titik A, pada kurva tegangan regangan disebut modulus elastisitas tangan. Tangan modulus of elasticity. ET yaitu besarnya modulus elastisitas yang berkaitan dengan tegangan di titik A. Kemiringan kurva dari titik awal kurva tegangan regangan disebut modulus elastisitas tangan awal atau initial tangan modulus of elasticity. Sedangkan modulus elastisitas secant atau secant modulus of elasticity dari suatu tegangan diperoleh dari kemiringan garis yang menghubungkan titik awal kurva tegangan regangan dengan suatu titik pada kurva pada tegangan tersebut, misalnya titik B. Umumnya, nilai modulus secant didefinisikan sebesar 0,4 FC aksen. Satuan dari modulus elastisitas adalah MPa. Oke, terima kasih. Nah, biasanya kita kalau pengujian gitu kan kita ngasih gaya ya, lalu habis itu dia berdeformasi. Jadi gayanya itu kita catat terus. Detik keberapa, berapa kilonewton gitu kan ya. Lalu detik keberapa catat lagi berapa kilonewton. Nah, tiap detik itu catat juga deformasinya gitu. Nah, nanti akan dapat ini udah tegangan-tegangan ya. Jadi kalau pasti kalau paling simpelnya pasti dapat P versus deformasi dulu gitu. Jadi misalkan kena P sekian, deformasinya berapa gitu ya. Misalkan gini.
Ya, misalkan gini ya, ini P deformasi, lalu diplot, misalkan plotnya gini nih, lalu hancur gitu. Ya, berarti P sekian deformasinya berapa, P sekian berapa, terus diplot gitu. Minimal pasti dapat kurva ini gitu. Nah, dari sini kita bisa bikin kurva tegangan-tegangan. Di sinilah, ini kurva tegangan kayak gini pasti dapat dari pengujian juga. Nah, jadi ya bagian Y itu tegangan, bagian ini tegangannya ya. Jadi kita plot terus gitu. Kalau tegangan sekian, dapatlah strain sekian gitu. Nah, dari kurva ini kurva yang penting kalau kita selalu ngomongin material dalam konstruksi, ini adalah kurva tegangan-regangan, itu penting. Nah, ini kurva tegangan-regangan si beton tuh kayak gini nih. Agak ngelengkung nih, jadi dia tuh nggak murni linier ya. Jadi kalau fail gitu, ini kan berarti maksimumnya mengalami tegangannya berarti daerah sini lah ya. Ini bagian garis lurus ini kan maksimum ya, puncak. Tapi habis itu tegangannya tuh bisa kita tambahin lagi gitu. Ya gaya bisa kita tambahin lagi tapi tegangannya turun. Misalkan tuh contohnya kalau jadi tegangan itu satuannya selain gaya ada luas penampang juga ya. Jadi kalau misalkan ada necking gitu, ya kalau luasannya makin mengecil gitu ya, gayanya kita tambahin ya tegangannya jadi makin gede dan seterusnya gitu. Jadi tapi istilahnya dia tuh nggak langsung fail. Jadi ada bagian yang ini nih, bagian yang sini nih. Jadi nggak langsung lurus, habis itu fail gitu. Masih ada bisa berdeformasi ya ini. Jadi nih strain itu mengelambangkan deformasi. Jadi masih bisa bisa kelihatan berdeformasi gitu loh, nggak langsung hancur gitu. Nah itu kita suka yang kayak gitu. Nah kalau materialnya itu linear sekali, jadi kayak tadi ya jadi kayak gini nih. Gambar kurvanya kayak gini nih linear banget tuh. Jadi kalau yang gambar ini nih, gambar yang ini nih kelihatan banget nih dia linear banget. Habis bebannya dinaikin lagi udah nggak sanggup berdeformasi lagi nih, dia langsung fail gitu. Jadi ini linear nih. Nah itu adalah si tadi ini agregat gitu. Jadi kalian kalau nguji si batu gitu kayak gitu tuh habis diuji, habis dia udah melampaui maksimumnya langsung aja dia pecah gitu kan ya. Nah itu linear tuh. Lalu semen juga kalian uji, kalian coba tarik gitu, terus habis itu habis tercapai kapasitasnya langsung dia pecah tanpa ada bisa berdeformasi dulu gitu loh. Nah kalau yang ternyata si beton itu walaupun gabungan agregat dan juga semen gitu, ternyata dia ini si agregat itu kan linear kayak gini ya, semen juga linear. Oh ternyata tegangan-regangan beton tuh nggak beneran linear nih, ada kayak gini, ternyata bentuknya kayak gini gitu. Itu satu. Yang kedua bisa dilihat ini dari tegangan-regangan ini kita bisa dapat modulus elastisitas kalau kalian sering ya di Unstruk itu gitu ya, lalu di Mekban juga pokoknya modulus elastisitas dibaca nanti juga ada kan modulus elastisitas 200.000 itu. Nah itu ternyata dia adalah ini kemiringan gradiennya ini loh, ini gerak-gerak. Jadi gradien di sini itu jadi gitu. Nah, kebetulan gradien di sini ada banyak nih. Initial tangen modulus, second modulus at stress, tangen modulus di A gitu kan ya. Nah, ya karena si beton kita tadi nggak murni linear gitu. Nah, yang kita ambil yang modulus tangen yang kita ambil ya. Nah, itu kalau di bagian awal dia namanya initial tangen modulus elasticity. Lalu bagian second itu kalau titik awal dibandingin sama kurva tegangan pada di titik B. Gimana sih? Oh ya, itu second. Jadi initial tuh benar-benar initial banget. Lalu habis
Gitu. Sekan itu kalau sampai ke titik B gitu ya. Terus kalau misalkan di titik A ada lagi gradiennya berapa dan seterusnya gitu. Nah, biasanya kita ambil ini sih sebelum leleh aja sih. Modulus elastisitas beton biasanya kita ambil sampai sebelum leleh. Nah, jadi kurva ini tuh dari pengujian kita bisa dapat itu tadi modulus elastisitas sama ngeplot tegangan-tegangan gitu. Satuannya MPa berarti ya. Nah, selain dari kita kan melakukan uji ini ya, dari uji ini kita udah dapat tegangan-tegangan sama dapat modulus elastisitas gitu ya. Nah, tapi peraturan bisa ngasih rumus modulus elastisitas juga gitu. Inilah rumus yang diambil oleh peraturan. Michelle bisa tolong bacain? Ya, Bu. Gambar 2.4 menunjukkan kurva tegangan renggangan beton normal dengan berbagai nilai kuat tekan. Saat tegangan maksimum, renggangan bernilai 0,0015 sampai 0,003. Untuk beton normal umumnya renggangan maksimum sebesar 0,002. Dalam SNI 2847 pasal 10.2.3, renggangan maksimum yang dapat dimanfaatkan pada serat beton terluar harus diasumsikan sebesar 0,003. Modulus elastisitas beton dipengaruhi oleh besarnya kuat tekan beton. SNI 2847 pasal 8.5.1. Nilai modulus elastisitas diizinkan diambil sebesar sama dengan 0,043. Di mana nilai WC sama dengan 1440 sampai 2560 kg per meter pangkat 3. Sedangkan untuk beton normal, EC sama dengan 4.700 akar FC. Nilai EC berkisar 27.000 MPa sampai 37.000 MPa. Oke, terima kasih. Jadi sama halnya dengan tadi ya, gaya kekuatan tarik beton gitu kan. Kan kita bisa uji langsung gitu ya. Nah, tapi peraturan udah ada nih nge-propose rumus gitu. Pakai ini aja buat desain gitu. Kalau tidak melakukan uji aktual gitu. Jadi untuk desain boleh ambil dari rumus peraturan ini. Nah, demikian pula ini modulus elastisitas tadi udah dijelasin ya, kalau kita nguji gitu betonnya kita tekan gitu ya, lalu kita plot gitu, lalu kita bikin tegangan versus regangannya gitu. Nanti dapat nih kayak gini. Nah, si kemiringannya ini, gradiennya ini gitu, dia adalah modulus elastisitas gitu. Jadi dari pengujian tuh kita dapat nih modulus elastisitas. Tetapi ketika kita tidak melakukan uji aktual dan akan digunakan modulus elastisitas ini untuk desain gitu, nah itu SNI 2847 mempropose juga rumusnya. Nah ini di rumusnya adalah ini. Jadi ada hubungannya ternyata ya modulus elastisitas sama FC prime gitu ya. Si SNI 2847 menyarankan pakailah rumus yang ini. Gitu. Lalu untuk beton normal kita bisa langsung gunakan yang ini.
gitu. Jadi ini kan kalau ini kan range ya, ini kan bergantung dari massa jenisnya gitu. Nah, normalnya kita pakai ini aja 4700 akar FC prime gitu. Makanya nanti kalau misalkan dalam mendesain, kalau di baja itu modulusnya kan langsung 200.000 gitu ya. Nah, kalau beton kita pakai rumus 4700 akar FC prime buat ngedesain gitu. Jadi ini semua udah diperpos sama peraturan. Boleh gunakan rumus ini gitu. Ya, itu tadi. Nah, ini dari kayak gini tuh pas dari textbook ya kayak gini tuh. Jadi kalian buka gitu textbooknya gitu. Nah, ini udah ada grafik nih. Kira-kira tuh kalau saya uji FC prime dari range berapa sampai berapa gitu, kira-kira gambar tegangan regangannya kayak gimana ya, terus coba saya plot. Nah, ternyata dapat dilihat nih kayak gini nih, kalau FC prime-nya besar, itu ini ya FC prime besar ya benar-benar tinggi sih stresnya. Tapi habis itu dia langsung jatuh dan cuma bisa punya berdeformasi di ini nih, kurang dari 0,003 berarti ya. Beda sama yang FC prime-nya rendah nih, 31 MPa. Ya memang tegangannya rendah nih, cuma segini, tapi dia bisa meregang sampai 0,04 gitu. Jadi kelihatan dari plot grafik ini gitu ya, kalau FC prime-nya makin tinggi, dia makin getas. Kelihatan kan dia cuma bisa berdeformasi, cuma bakal 0,03 aja nggak mampu gitu ya. Tapi kalau FC prime rendah bisa nih jauh gitu. Jadi itulah kenapa beton mutu tinggi gitu lebih brittle daripada beton mutu rendah gitu. Nah, jadi kayak gini nih pasti ada di textbook karena ini teoritis sekali. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ya udah berarti kita berhenti sampai sini dulu aja untuk kuliah hari ini. Sebelum kita lanjut ke properties material selanjutnya ya kayak Poisson ratio, shrinkage itu apa dan seterusnya. Jadi sampai slide ini kita udah belajar apa itu modulus elastisitas. Lalu kita udah belajar ada yang namanya kurva ini tegangan-regangan. Lalu kita juga udah bisa belajar cara mendapatkan pengujian itu ya. Kurva tegangan-regangan ini dijelasin juga, lalu ini sama kemampuan tarik, kekuatan tarik sama kekuatan tekan. Gitu.